Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bagi tips dengan pertanyaan ketika apa mulai cari karyawan. Ini ada pertanyaan bagus, jadi momentum apa sih kita mulai nyari karyawan itu? Oke, langsung aja mulai. Oke, kalau Anda masih jadi Superman alias Anda masih kerja sendiri, packing sendiri, ngeprint sendiri, nulis orderan sendiri, ngerekap sendiri, itu wajar banget dan emang harus gitu. Karena kalau awal-awal udah punya karyawan, udah nyuruh orang nyuruh sini, jadinya kita nggak belajar, nanti mungkin bisa dikibulin dan kita nggak merasakan, nggak empati apa masalah yang terjadi di lapangan. Makanya penting sekali untuk awal-awal Anda jadi Superman. Jadi semua juga gitu. Mungkin di sini yang sudah punya karyawan pasti mengalami hal yang sama, tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, buat Anda yang masih jadi Superman, saya katakan bahwa biasanya ya ini online shop ya. Skala online shop itu biasanya karyawan 1 sampai 5 itu adalah karyawan yang teknis atau otot. Jadi yang nggak perlu mikir banget, bukan kayak data scientist, bukan content creator, bukan itu, tapi kayak misalkan tukang packing, tukang Shopee Live itu juga kan otot banget ya. Shopee Live tuh capek tahu. Walaupun ada seninya, cuman orang udah biasa seperti itu. Terus orang untuk admin juga kan teknis alias otot atau otot. Dan biasanya sepengalaman saya, termasuk ke kawan-kawan saya juga, gajinya itu di antara 2 sampai 3 juta. Nggak tahu Jakarta, saya belum ada kawan dekat online shop Jakarta. Mungkin Jakarta bisa 3,5 kali ya. Karena UMR-nya aja udah gede, Jakarta Tangerang. Kalau di sekitaran Bandung Cimahi itu 2 sampai 3 juta. Di tempat lain saya nggak tahu, cuman ya anggaplah kasarannya seperti itu. Jadi kapan ketika kita mulai cari karyawan, satu ya jelas aspek finansial ya. Uangnya ada nggak 2 sampai 3 juta dalam 1 bulan? Atau minimal 6 bulan, aman nggak uangnya? Atau ya 1 bulan dulu deh, ada nggak uangnya? Kalau ada ya sudah, mulai aja hire. Entah itu uangnya dari financing, funding, atau dari operation income, dari minjem bank atau dari investor atau dari profit jualan itu terserah. Yang jelas pertama, cek dulu uangnya ada nggak 2 sampai 3 juta per bulan. Cek aja saldo Anda, saldo apa ya? Saldo bisnis Anda. Ini juga penting, kalau Anda belum punya pembukuan harus segera bikin pembukuan. Cek aja saldo pembukuan Anda tiap bulannya pernah nggak di bawah 2 atau 3 juta. Kalau pernah di bawah 2 sampai 3 juta berarti ada sesuatu, berarti belum cocok untuk hire karyawan. Jangan-jangan nanti ketika hire karyawan malah nggak bisa gaji. Waduh, gawat. Kan kita bisa dosa karena tidak membayar sesuai haknya. Atau kita malah jadi gali lubang tutup lubang. Wah, repot. Yang kedua, cek ketika sepengalaman saya, gaji itu sekitar 15% dari omset ya untuk retail ya, bukan jasa, bukan konsultan. Itu plus minus 15% dari omset. Cek omset Anda per bulan itu 15%-nya udah kena angka 2 sampai 3 juta belum? Kalau belum berarti omsetnya ditinggiin dulu baru nyari karyawan. Atau kalau udah lebih ya udah segera mikir untuk mencari karyawan. Lalu ketiga terakhir, untuk aspek finansial ini penting sekali Anda menggaji diri sendiri dulu. Saya sudah bikin videonya, gaji dulu diri Anda sendiri. Jangan mikir 3 juta, 10 juta. Gaji dulu 50 ribu deh sebulan. Wajib menggaji sehingga terpisah antara pembukuan diri Anda dan pembukuan bisnis. Minimal itu. Saya bilang minimal gaji 50 ribu atau 10 ribu sebulan. Yang penting ada mata pengeluaran, gaji owner atau gaji pemilik bisnis dan seterusnya. Oke? Jadi ini 3 aspek yang harus Anda pertimbangkan ketika mau mulai hire karyawan. Lalu aspek selanjutnya adalah aspek operation alias aspek keberlangsungan bisnis. Ini yang pengalaman saya ya. Pertama, Anda harus cek ketika waktu Anda banyak terbuang, urusannya prioritas ya. Misalkan Anda, sekarang Anda kan lagi sendiri nih. Saya mau packing tapi lagi ada webinar. Jadi bingung, packing kan harus, webinar juga penting. Terpaksa Anda harus packing, karena kalau nggak di packing ya Anda nggak dapat penghasilan, webinarnya terbengkalai. Nah, itu kan sudah prioritasnya sudah membingungkan. Nah, di situ Anda harus berpikir untuk mencari karyawan, karena yang packing bisa orang lain, yang teknis bisa orang lain. Anda bisa webinar, bukan hire karyawan untuk ikut webinar, tapi hire karyawan supaya Anda bisa ikut webinar. Jadi Anda skala prioritas. Nyambungnya ke produktivitas, cek Anda sudah mulai lelah belum untuk misalkan waktu awal-awal juga saya beli kain sendiri, datang ke penjahit sendiri, pergi ke supplier sendiri, semuanya hampir sendiri. Dibantu istri sih, istri chatting, istri balas chat, semuanya sendiri. Waktu itu saya udah mulai capek, udah mulai
aduh capek, jadinya belum sempat belajar, jadinya nggak produktif. Nah kalau sudah seperti itu, kalau sudah membuat lelah, jadinya nggak produktif, nggak bisa belajar hal yang lain, itu mulai cari karyawan. Dan terakhir, ketika Anda udah nggak bisa belah diri, jadi ya ini nyambung ke yang tadi ya, ketika mau packing ada webinar atau ada kasus-kasus lain. Tapi kalau ada yang teknis sama teknis, misalkan saya harus packing tapi harus balas chat juga. Nah, itu kan Anda nggak mungkin membelah diri ya. Jadi lebih baik segera Anda mencari karyawan. Oke, itu aja. Sekali lagi, kalau Anda menjadi Superman itu wajar. Semua juga gitu. Saya juga gitu, teman-teman yang lain juga di sini mungkin juga gitu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertanyaan jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.